Selamat datang di dunia Muscle, di mana dunia dipenuhin magic. Magic dan naga-nagaan udah jadi bagian kehidupan sehari-hari, kecuali satu orang yang bukannya pakai magic, tapi pakai muscle. Gua. Plak, ini anime sihir kan? Dia ini namanya Harry. Dia ini namanya Mas. Cowok nggak bisa sihir yang hobinya fitness sama makan kue sus. Sehat banget ya. Dia tinggal di tengah hutan barengan sama kakeknya yang penyabar. Bangsat. Selain nggak bisa sihir, otaknya Mas juga rada-rada sampai buka pintu aja remedial. Maaf aku benerin deh. Bakbuk. Bangsat. Sebenarnya alasan Mas tiap hari disuruh latihan olahraga sama si kakek tuh supaya dia punya pertahanan diri di dunia penuh sihir ini. Karena hal itu juga si cucu diwanti-wanti sama si kakek nggak dibolehin pergi ke kota sendirian. Cuman begitu tahu sekarang banget kue sus lagi diskon, si Otto tetap nyembunyiin penampilannya kok di tengah kota yang penuh sama sihir. Dia sih biasa aja dan fokus ke kue sus incarannya. Ternyata pas bayar duitnya penyok semua gara-gara tadi terlalu semangat. Oh maaf, sini saya benerin. Tak. What the fuck? Semua aman-aman aja sampai angin berhembus ngebuka tudungnya Mas. Hal ini yang ditakutin sama si kakek, yaitu Mas ketahuan gak punya garis di wajahnya. Seketika warga kota ketakutan gak mau deket-deket sama dia, sedangkan Masnya sendiri ya nabrak aparat pengayom warga yang sangat terhormat. Dan sebagai sahabat warga, bisa kali dipinjem bajunya buat ngelap mulut. Tiba-tiba muncul atasannya si polisi yang namanya Brad mau nangkep Mas karena sebelumnya dapat laporan ada orang tanpa garis di wajah. Tapi sebelum si mau ditangkap, Mas keburu dibawa kabur sama kakeknya. Nggak bisa lepas dari Brad segampang itu dong, soalnya bakal dilacak sama sihir. Mas yang udah nyampe rumah langsung kena ceramah panjang lebar si kakek. Kelihatan banget nyeselnya. Jadinya sebagai hukuman si muka datar disuruh latihan lagi. Sejujurnya Mas beneran anak baik kok. Contohnya sengaja ke kota buat beliin kue sus, walau kadang-kadang, wehehe tunggu, silakan tuan. Oh iya makasih kek. Sayangnya kebaikan Mas nggak berarti di dunia ini. Abisnya si Otot nggak punya garis wajah. Makanya para polisi tadi sampai repot-repot ngegerebek rumah di tengah hutan buat nangkep Mas. Padahal yang dicarinya lagi baling-baling barbel, tari Rusia barbel, dan semenit kemudian udah beres. Alala gue sus. Pulang-pulang dia ngedengar si kakek disiksa para polisi gara-gara ngelindungin orang tanpa garis wajah. Baru ketahuan lah orang-orang tanpa garis wajah berarti nggak punya kemampuan sihir, nggak punya privilege apapun di dunia ini, termasuk hak buat hidup. Contohnya aja kayak si kakek yang kekuatan sihirnya semprit doang, dikucilin sama keluarga, disalah-salahin sama bos, sepanjang hidupnya cuman minta maaf sampai akhirnya dia muak sama keadaan sekarang. Dan sebelum dia bertindak gegabah, muncullah Mas tanpa garis wajah yang dianggap dibuang keluarganya. Sejak saat itulah si kakek ngadopsi dia dan gak bakal ngebiarin cucu nemunya ngalamin penderitaan yang sama, yang sekarang aja masih ditendang sama orang berkuasa. Si kakek sadar harusnya Mas dari tadi udah pulang, makanya dia teriak nyuruh cucunya buat kabur, biar kakeknya aja yang nanggung semua ini. Aduh silau. Polisi lain nyari Mas, cuman orangnya datang sendiri, ngebungkam polisi bawel dengan brek, plak, dan langsung nantangin Brad, gua turunin rank lu. Kelas. Menurut polisi kroco sih nggak mungkin si kepala jamur bisa ngalahin atasannya yang punya sihir pengusir naga, padahal kenyataannya sihirnya digaplok juga hilang, dijadiin bola voli lah, diputer-puterin juggling, atau lihat pemirsa, Mas bisa menembus pertahanan lawan dengan cemerlang. Tiba-tiba si Otot ngambil tongkat kakeknya, tongkat sihir kakeknya, Brad was-was bikin pelindung sihir, cuman aslinya tongkat si kakek dilempar sampai nancep. Plik. Ini anime sihir kan? Kakeknya Mas aja kaget loh. Tujuannya si cucu disuruh ngelatih badan kan cuma buat pertahanan diri. Kok bisa gitu jadi OP gini? Pokoknya gara-gara kejadian itu mereka udah nggak akan bisa hidup tenang. Tapi Brad ngejakin bikin kesepakatan nih. Di dunia ini ada yang disebut Divine Visionary. Simpelnya orang-orang yang paling berkuasa dan pasti semuanya punya sihir maha dahsyat. Mas disuruh jadi Divine Visionary buat ngebuktiin orang tanpa sihir juga diterima oleh Tuhan. Brad bakal nge-backing dia kok. Paling bayarannya cuma kekayaan ketenaran doang. Kalau kesepakatan ini ditolak, siap-siap aja dikejar sampai ke ujung dunia seumur hidup. Akhirnya kesepakatan tadi diterima demi bisa hidup tenang bareng kakeknya lagi. Langkah pertama Mas jadi Divine Visionary itu harus masuk sekolah sihir, dan segala rintangan bakal dia laluin pakai slogan tinju dibalas tinju. Cuman sebelumnya Mas harus lulus beberapa ujian biar bisa sekolah di sekolah sihir Hall Sekolah Sihir Eastern. Katanya kurang dari 3% pendaftar doang yang lolosnya, dan jelas pada punya kekuatan sihir di luar prediksi badan kagem. Dari awal aja udah diliatin sama si penguji yang namanya Luci, ngawasin semua peserta, mau itu yang lagi ngapalin atau yang lagi... Lah,
Lah, peserta yang dipenuhin keabsurdan gitu langsung ditandain dong. Udah orangnya baca buku otot di ujian masuk sekolah sihir. Ada ahli kamuflase pula di belakangnya. Untungannya garis wajah bohongannya Mas nggak dinotis sama Luci. Soalnya dia tiba-tiba muncul pakai sihir api. Pada heboh ngeliat si penguji yang punya segudang bakat ilmu menguasai banyak sihir di usianya yang panas nggak ya muncul dari api tadi. Beneran gua tandain lu nya. Ujian masuk dimulai dari tes tulis yang tempatnya disediain langsung sama Luci si penyihir terpandang. Padahal bisa ujian di kelas aja kan ya. Sabar. Gak perlu repot-repot mikirin si jamur kok. Abisnya Luci yakin dia bakal gagal di tes pertama. Yang punya kekuatan sihir aja kesusahan nyihir supaya teksnya diem. Apalagi makhluk kurang ajar kayak Mas. Cuman kalau buat si Gigacet, diem. Tes tulisnya selesai dengan sempurna. Mau dites macem-macem juga bukan halangan bagi Mas. Si penguji yang kehabisan cara jadinya bikin labirin penuh perangkap. Para peserta harus keluar dari sana dalam 30 menit. Tiba-tiba ada cewek bernama Lemon yang ngajakin pergi bareng-bareng. Biar lebih efektif aja gitu kayak kerja kelompok. Emang beneran kayak kerja kelompok. Soalnya si cewek malah jadi beban. Digangguin monster lah. Dipegang-pegang tangan lah. Kejeblos perangkap lah. Kerja kelompok banget kan? Gak lama Mas ngedenger teriakan. Mau nyamperin sumber suaranya. Tapi Lemon nyihir seotot biar nggak bisa gerak. Belum. Diem-diem dia pengen nyegah Mas biar gagal ujian. Sayangnya sih sihir penahan tadi cuma styrofoam of aja bagi si otot. Malah Lemon yang syok. Sedangkan Mas langsung ngacir. Tadinya si cewek mau ngejar, tapi keburu dicegat sama Sping yang ngasih pertanyaan. Apa bedanya fitnah dan fitness? Mau ngelawan juga susah gara-gara tongkatnya dibuang si Sping. Jawabannya nggak bakal kepikiran di posisi dia yang panik gini. Mungkin ini karma karena udah ngejebak Mas. Tapi sebelum Lemon nerima penghakiman dia, gebuk. Mas balik lagi nolongin si cewek. Ngerasa kasihan aja dan pasti Lemon punya alasan tersendiri. Mereka bisa ngobrol lebih banyak nanti soalnya harus buru-buru keluar dari labirin yang dengan gampang dijebol sama si Otot. Diprotes lah sama para peserta yang ngerasa tersaingin sambil marahin. Mana ada labirin ditabrak? Maaf, nyasar dulu dikit elah. Bener. Pulang aja lo sana. Dengan pulang. Satu-satunya yang ngebela Mas cuma Lemon soalnya dia mau nikahin aku. Gak bilang maksudnya Mas itu mau ngegendong Lemon yang luka tapi dianggapnya ngegendong ke pelaminan. Aduh aku kan jadi malu. Gak bilang. Lemon juga cerita dia disuruh sama Luci ngehambat si Otot dengan bayaran ujian si cewek dilulusin. Sayangnya gara-gara ngomong jujur si penguji menggunakan kekuasaannya mau ngegagalin mereka. Sebelum situasi makin ricuh, kepala sekolah Wahlberg ngambil alih ujian. Luci diminta menghadap ke ruangannya nanti, sedangkan sekarang si kepala sekolah mulai tes wawancara yang dimulai dari Mas. Pertanyaan-pertanyaan standar lah, kayak alasan pengen masuk sekolah, ngejelasin kejadian di labirin tadi, atau ngejelasin awal mula perang takjil. Nanyain juga pernah nggak sih Mas kepikiran ada orang yang lebih hebat dari dia, terus ujung-ujungnya kepala sekolah Wahlberg nunjukin kekuatannya. Roh orang sayangnya Mas alias si kakek dipindahin ke boneka ini. Seandainya Jarum udah nusuk bonekanya, jangan harap bisa ketemu lagi sama pemilik rohnya. Maksudnya si kepala sekolah tuh ngajarin Mas biar jangan gegabah. Tapi siapa coba yang bisa nebak apa yang ada di pikirannya si Otot? Sihir kuat gini aja ditahan pakai ototnya dan malah nantang balik adu kekuatan. Ngelihat keseriusannya, jadilah kepala sekolah Wahlberg nyebut Mas di Akademi Sihir Easton. Sedangkan kakeknya, apa ini surga? Benar sekali, akulah bidadari. Hari pertama sekolah dimulai sama pelajaran lupa itu nama ibunya siapa. Tar aja lah kalau ingat. Yang ngajarin step by step jadi pencuri andal. Oh iya jelas Mas. Gini Bu, sihir goblok, pakai sihir lah goblok. Kalau dari awal aja udah bikin ribut gini, nggak akan ada yang mau ngedeketin dia. Khususnya murid yang namanya Vin. Dia berharap jangan seasrama sama si Otot, tapi kenyataannya pintunya kecopot. Kepaksa kenalan sama Mas, terus dikenalin ke ini Kevin, ini Mike. Vin sama sekali nggak bisa ngertiin teman seasramanya ini. Palingan Vin tahu teman barunya maniak Wesus dan sering teledor kalau urusannya sama sihir. Contohnya aja disuruh bawa sapu terbang tapi yang dibawa Mas malah dahan kayu buat apa anjing. Untungnya mau dipinjemin kok. Sayang itu nggak nutup kenyataan si Otot nggak punya kekuatan sihir. Naik. Hening. Disuruh naik berkali-kali juga nggak mau gerak sapunya. Jadi dia diajakin murid lain dan buat ngelawan ejekannya. Naik. Hah?
Hah? Masih belum puas ngejelek-jelekin si Jamur, sekarang dia ditantang buat balapan sapu. Sebuah kesalahan besar, abisnya begitu Bu Guru ngasih haba-haba mulai, Mas langsung melesat. Rekor dunia baru telah tercatat. Semua pada terpukau, kecuali Vin, soalnya tahu Mas cuma ngelempar sapunya. Nyusul dari belakang, dan jadilah naik sapu terbang. Dalam kurung tapi dilempar. Lagi-lagi diprotes sama murid tadi, cuman mulutnya dijahit sama murid setelan ijo yang namanya yang namanya Kafil. Nggak sempet ngobrol banyak gara-gara ada Bu Guru. Pokoknya Kafil nyuruh Mas balik ke sini lagi sepulang sekolah. Konon kabarnya nggak ada yang berani ngelawan si murid pirang karena ayahnya orang yang punya power di Kementerian Sihir. Gak mungkin deh kalau nggak tahu keluarganya Kafil. Tahu kok, tahu. Selain itu, keluarganya Kafil di backing wakil kepala sekolah, makanya mau kurang ajar di sekolah juga aman-aman aja. Tindakan mukul-mukulin murid nggak akan dianggap kalau pelakunya si sampah ini. Dari semua obrolan tadi, harusnya Mas ngikutin kemauan Kafil buat ketemuan sepulang sekolah ya. Cuman dia lagi sibuk bikin kue sus. Sedangkan Kafil ya kesel sendiri nungguin yang gak dateng-dateng. Gara-gara itu besoknya buku pelajaran Mas tiba-tiba rusak. Vin kelihatan khawatir abisnya temannya disamperin si Biangkero. Sosok ngajak ngobrol tentang Divine Visionary yang jadi tujuannya Mas. Yang ujungnya Kafil mau ngebantuin si Jamur pakai koneksi dia asalkan Mas mau jadi babunya. Widih sabi. Dan tugas pertamanya, bawain tas, oke. Semirin, oke. Terus-terusan diperintah dan kalau orang biasa sih mentalnya udah nggak akan kuat. Semua tugas babunya udah dilaluin tapi tetap aja di pelajaran besok bukunya Mas rusak lagi. Minta bantuan lihat bukunya Vin. Duh, enggak deh, lihat yang lain aja. Wah, makasih. Tertolong aku. Ganjing. Pokoknya Mas bersyukur banget punya teman hebat kayak Vin di sekolah. Bedalah kalau dibandingin sama Kafil yang sengaja numpahin air terus nyuruh si Otot ngelapin bekasnya. Ngik-ngok. Tara. Seriusan bro? Nggak sengaja bukunya Vin ke bawah Mas dan pas mau dibalikin dia lihat temannya disiksa sama Kafil. Ternyata selama ini yang ngerusak buku si Otot tuh dia. Dipaksa, diancam sama si murid tengil. Tapi karena ngerasa bersalah apalagi Mas nganggap Vin tuh orang hebat, dia mutusin ngelawan Kafil dan hasilnya disiksa gini. Halah curut doang banyak gaya. Dah yo Mas kita ketemu orang tanpa ragu. Gila dong sampai 2 kali dibanting. Dia baru kepikiran kejadian ini bisa bikin dia dikeluarin dari sekolah. Belum lagi dari tadi wakil kepala sekolah nyaksiin aksi kekerasannya Mas. Status kamu sama anak pejabat itu beda ya. Are you kidding me? Wakil kepala sekolah mau? Beneran gak bisa ditebak apa isi pikiran Mas yang ngegali-gali dan nguburin si wakil kepala sekolah. Emang Pak Wakil bisa ngedeo Mas kapan aja, tapi Mas bisa ngubur dia kapan aja. Si Otot masih ngelanjutin jasa kuburnya, cuman ujung-ujungnya dia disuruh menghadap ke kepala sekolah Walberg. Aksi Mas tadi dikecam Kementerian Sihir dan mereka maksa-maksa kepala sekolah buat ngeluarin si murid. Cuman si bapak juga tahu kok apa aja yang udah Kafil sama wakilnya lakuin, makanya dia lebih mihak ke Mas. Nggak peduliin perintah Kementerian Sihir, malahan sampai ngedukung Mas jadi Divine Visionary supaya bisa bikin aturan yang lebih adil. Nah, buat jadi Divine Visionary, si Otot harus jadi top student dengan ngumpulin simpelnya berprestasi ajalah di sekolah. Dengan adanya tujuan yang lebih jelas juga ada teman yang siap ngebantu, Mas bakal ngelewatin rintangan apapun yang ngehadang. Tapi tetap kesusahan sih kalau tiba-tiba diajakin murid yang namanya Tom buat ikutan pertandingan kuis duelo. Mana maksanya lebih-lebih dari Mas pula. Kepaksa dia ikut serta walau nggak bisa terbang pakai sapu sihir. Jelas diajakin para penonton lah. Tom aja sampai harus turun tangan nyemangatin juniornya yang pengen pulang. Ingat tujuan lu, pengen pulang. Ingat kenapa lu ada di sini? Dipaksa. Makanya apa tujuan lo? Pengen pulang. Semangat si senior terus berkobar-kobar. Cuman nggak ada gunanya juga maksa Mas yang emang ya nggak bisa terbang. Gara-gara tim Griffy, tim Adler makin ketinggalan poin, baliklah dia ke atas, tapi malah dicurangin sama tim lawan. Timnya Asrama Seliter, timnya Asrama Malang yang terkenal paling ambis. Malahan ngehalalin cara apapun supaya tujuan mereka tercapai. Gak ragu buat ngelukain lawan. Benar-benar kebalikannya Tom yang menjunjung tinggi sportivitas. Dari situ Mas marah, langsung terbang ngembang di udara dengan sihir kakinya. Sihir apa? Si Otot minta bola, abisnya sekali aja bolanya udah dia pegang, tinggal dilempar masuk ke gawang lawan.
It's amazing. Sayangnya tim Adler ketinggalan 59 poin dan nggak akan sempat ngejar kalau main pakai cara biasa. Kalau main pakai cara biasa loh, bola yang dilempar Mas balik lagi, terus balik lagi, terus balik lagi, terus balik lagi, gitu aja main sendiri sampai poin tim Adler sampai mentok. Hasilnya pertandingan ini dimenangin Adler berkat kerja nggak kerasnya Mas yang dihadiahin pecahan koin perak. Tiba-tiba disamperin sama Tom karena terharu bikin timnya menang. Cuman diem-diem ada nih satu orang yang nggak suka sama kesuksesan si Otot. Identitasnya baru keungkap pas murid-murid gabut pada ngumpul disamperin serambut biru yang namanya Lens. Seketika ngurung temannya Mas di kendi kaca. Astaga jadi tuyul. Mereka pindah ke hutan sekolah soalnya Lens ngajakin dia duel. Emang bakal mertaruhin pecahan koin perak. Cuman si biru juga nyandra teman-temannya Mas supaya lawannya nggak bisa nolak. Dia benci aja sama Mas yang terkenal. Bisa jadi penghambatnya Lens. Habisnya dia juga punya tujuan jadi Divine Visionary. Kayaknya lawan Mas kali ini bisa dibilang susah karena Lens punya 2 garis di wajahnya. Tanda pemiliknya tuh punya kekuatan sihir yang kuat, dibuktiin sama sihir gravitasi. Nggak ada yang bisa berdiri setelah kena sihir ini, tapi emang nggak perlu sih kalau Mas, soalnya dia narik akar pohon dari dalam tanah, bikin keadaan berbalik. Lens sujud di tanah, Mas berdiri dengan gagah. Si biru ngeluarin lagi sihir gravitasinya, cuman trik yang sama nggak akan mempan buat si Otot. Liontinnya Lens jatuh, diambil Mas yang langsung. Waduh, peodjir, ngawur. Isi liontin itu tuh foto adiknya Lens, foto adiknya tersayang. Baginya nggak ada yang lebih berharga dibanding sang adik. Waduh, peod. Dari dulu adiknya itu selalu peduli sama si kakak. Selalu khawatir tiap kali kakaknya berantem melawan bocil sekitar. Tapi dia juga bangga karena si kakak berantem tuh buat nolong bocil yang suka dibully. Hubungan adik kakak idaman banget lah. Tapi suatu hari si adik kena penyakit yang bikin kekuatan sihir sama garis wajahnya hilang dalam waktu 5 tahun. Sesuai aturan negara, orang tanpa kekuatan sihir harus diserahin ke pemerintah. Jelas Lens ngamuk dong, gak akan ngebiarin adiknya diambil. Dari situlah dia bertekad jadi Divine Visionary demi nyelamatin adiknya. Waduh, peod. Obrolan sama pertarungan mereka nemuin jalan buntu. Kepaksa Lens ngejatuhin para sandera ke jurang dan pas Mas nyoba nyelamatin mereka, disitulah si Otot bakalan diserang. Tadinya gitu sih, cuman Mas pakai sihir Otot yang bikin otot-ototnya menjerit supaya dia bisa das nyelamatin teman-temannya dalam sekejap. Dari sini juga Mas tahu Lens bukan orang jahat. Kendi cermin yang dijatuhin tuh palsu, sedangkan yang asli tinggal dicari di set. Kendi tuyulnya berhasil diambil. Udah nggak ada alasan buat bertarung. Apalagi Mas juga ngucapin kata-kata yang mirip sama yang pernah dibilang adiknya. Alhasil Lens nyerah dan ngasihin pecahan koin para kemas. Koin-koin ini nantinya bakal jadi inceran asrama-asrama lain, di mana asramanya itu ada asrama Adler penuh keberanian dan keyakinan yang kuat. Orka berilmu padi dan bijaksana, Lang yang sangat berbakat dan berambisi. Perlu 5 pecahan koin perak buat ditukar jadi 1 koin emas. Sekarang Mas punya 2 pecahan, yang berarti dia cuma perlu nyari 28 pecahan koin perak. Ih tolol. Untungnya sih masalah-masalah kemarin selesai dengan aman, tapinya mereka kelupaan ngerjain PR ramuan. Percuma aja punya koin kalau nggak ngerjain tugas sekolah. Pasti diejekin Lens soalnya Mas bikin nama Adler jadi jelek. Sihir liontin. Ya. Jadinya si biru mau ngebantuin mereka ngerjain PR ramuan berbahan dasar mandragora. Bahan ramuan yang efektif tapi harus disihir dulu biar tenang, barulah bisa diolah. Finn kesusahan bikin mandragora diem, sedangkan Mas diem. Udahlah, nggak usah dibahas dia mah. Mending fokus ke Finn yang perlahan-lahan bisa nyihir mandragora buat tenang. Dan kalau kita balik lagi ke Mas, plak, udah diem. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi masak-masak. Cuma perlu dipotong dikit-dikit, oseng-oseng, tabur-tabur, jadilah green tea. Terima kasih resepnya bun, woi. Dipotong dikit-dikit, oseng-oseng, tabur-tabur, jadilah kue sus. Kenapa? Biar nggak ada kesalahan, sekali lagi diulang bareng-bareng cara masaknya. Bener-bener diperhatiin dan jadilah kue sus. Lu goblok ya, makasih. Tujuan awalnya si biru ngebantuin sih biar ada kesempatan bilang Mas nggak boleh kalah dari orang lain selain ngelawan dirinya. Cuman gara-gara dari tadi gagal bikin ramuan, retry, gas. Dan tetap aja jadinya kue sus mandragora. Enak. Di saat mereka masak-masakan, terjadi pergerakan besar dari asrama Lang yang mulai ngerebut koin-koin murid asrama lain. Mereka juga bakal ngelakuin sesuatu di pelajaran sekolah kali ini. Pelajaran ngebasmi monster kalajengking di hutan. Monster-monster ini punya batu di kepalanya dan bisa ditukar sama koin. Kesempatan buat farming lah pokoknya. Cuman yang terpenting murid-murid
harus pada survive. Tiba-tiba datang murid yang namanya Dot nyamperin gengnya Mas, nganggep dirinya tuh main karakter gitu. Padahal kalau dilihat dari ngumpulnya orang-orang juga adanya waifu, kelihatan jelas dong siapa MC-nya. Gara-gara itulah Dot ngamuk-ngamuk, marah-marah, nggak rela ada orang yang lebih bersinar daripada dirinya. Yesus Mandragora enak loh. Woi ngant. Bukan cuma si Merah aja yang marah, muncul Silva dari asrama Malang nantangin Mas yang belakangan ini so jago di sekolah. Nggak ragu ngehajar si Otot pakai sihirnya, terus pura-pura polos di hadapan guru. Baru sekarang loh Mas nunjukin muka nggak suka gini. Lens nyoba nenangin, padahal alasan si Otot bermuka tadi tuh karena Yesus aku aman, gelut lagi yuk. Kalau udah tahu Mas lagi diincar, mending masuk ke hutan bareng-bareng. Tapi baru juga jalan sebentar, sore hilang. Di sana si Otot malah ketemu Dot sama Mbak yang lagi diincar. Seketika si ngaku-ngaku MC ngeluarin sihir bomnya buat nolong si Mbak. Wah, makasih. Perkenalkan, nama saya Dot. Mungkin inilah waktunya Dot beneran jadi MC. Udah nolongin cewek, ceweknya deket-deket, si MC salah tingkah. Sebenarnya ini sihirnya si Mbak sih yang bikin orang terpikat sama dia. Nggak akan ada deh yang bisa nahan susuknya, kecuali makasih lo udah nolong aku. Aku tadi diem Mbak. Nggak tadi Masnya ngebantu banget. Bahalu ya. Dia sama sekali nggak nyangka ada yang gagal dipikat. Seenggaknya Dot udah terpengaruh sih. Bisa dimintain bantuan buat ngelawan Silva yang juga ngejar si cewek. Dan panjang umur orang jahat, Silva muncul nyerang mereka semua. Dot langsung bledag, bledug. Mas langsung nontonin si murid lang yang nahan sihirnya Dot pakai sihir batu mineral. Cuma cukup sekali serang buat bikin keadaan berbalik sekaligus ngelempar ke Yesusnya Mas. Perbedaan kekuatan sihirnya Dot sama Silva jelas jauh. Untungnya Silva mau berbaik hati nih. Dia bakal biarin si cewek pergi asalkan cowok-cowok nahan serangan sihirnya sebanyak 5 kali. Pecahan koin perak juga bakal dikasihin kok sesuai peraturan sekolah kalau ngelakuin challenge. Sebagai katanya MC, Dot bersikap gentleman mau ngambil bagiannya Mas. Yang berarti si Merah bakal nerima serangan Silva 10 kali. Nggak rela aja gitu ngelihat karakter figuran kena siksa. Alhasil Dot pasang badan, kena 1 kali, kena 2 kali, kena 3 kali, terus diserang sampai 9 kali. Hebatnya si katanya MC masih bisa bertahan. Serangan ke-10 lebih kuat dari sebelumnya, dan serangan tadi juga nggak mampu bikin Dot jatuh. Dia tahu Silva nggak akan nepatin janjinya, makanya nyuruh Mas buat bawa kabur si cewek meski Dot bakal dihajar lagi. Sedihnya dari awal perasaan si katanya MC udah dimainin. Selama ini si cewek tuh temannya Silva yang tugasnya nipu-nipu. Ditipu. Barulah si MC beneran bertindak, nggak bakal ngebiarin para penjahat ngelakuin apa yang mereka mau. Mas bilang ikutan yang serangan 10 kali tadi itu loh, lanjut diserang beruntun terus nahan batu mineral. Sekarang gilirannya si Otot, sihir trisep, ngancurin sihirnya Silva, hantem lawannya sampai kepental. Belum cukup segitu doang, ya tinggal smash, gebuk. Au, sakit. Ternyata maksudnya Mas itu bukan dia yang kena sihir 10 kali, tapi Silva lah yang harus nahan bogemnya si Otot. Mana sanggup dong kalau kena serangan kayak gitu terus-terusan. Si musuh pakai otak liciknya nyari cara menangin pertarungan. Nasib baik masih berpihak ke dia, soalnya datang monster kalajengking spesial. Harusnya bisa ngalahin fokusnya Mas yang topinya melayang begitu saja, saudara-saudara. Di momen ini Silva sadar He fucked up. bakal dibiarin sih kalau si penjahat mau nyerah. Tinggal ngurusin si ular berbisa yang nyoba nipu-nipu lagi pakai hiks memalingkan wajah. Tiba-tiba dipeluk dari belakang, menggenggam tangan erat-erat, disupleks dengan hebat. Inilah sosok Mas yang nerapin prinsip kesetaraan. Apa lu penonton lihat-lihat? Akhirnya selesai juga sesi pembelajaran di luar yang melelahkan. Teman-temannya yang pada kesasar di hutan juga bisa ngumpul lagi sama Mas. Ngekhawatirin si Otot yang padahal nggak ada apa-apa sih. Lebih kasihan Dot sebenarnya, makanya Lemon nanya, kamu gak apa-apa? Cia. Aduh beneran ini jadi OVJ. Dot curi-curi kesempatan minta maaf ke Mas, tapi sifat ramah gini nggak pantas lah sama image-nya. Mending sosokan jadi MC tukang ngambek. Begitu suasana udah enakan, Lens mastiin lagi apa yang bakal mereka laluin mulai dari sekarang. Khususnya mereka bakal diincar terus sama grup elit nyalang yang disebut Magia Lupus gara-gara koinnya Silva direbut Mas. Kalau ditambah poin yang didapat dari ngalahin monster kalajengking, Mas sudah berhasil ngumpulin 1 koin emas. Silau. Makanya
makanya jangan dideketin. Aslinya nih si Otot baru tahu sekolah sihir Eastern punya 3 asrama. Diingetin ulang lah pas mereka semua baru lulus ujian, murid-murid bakal ditempatin di asrama yang sesuai dengan kepribadian mereka. Yang nentuinnya itu kuda tulang Lebipa yang terkenal bijaksana. Pasti nggak akan salah nempatin murid. Cuman begitu Mas di Terawang, Yesus. Seumur hidupnya si kuda bertanduk baru nemuin kasus gini. Murid nggak punya keinginan, ambisi atau apa dan cuma pengen Yesus. Alhasil si penentu ngebacot seadanya terus nempatin Mas ke asrama Adler. Lah itu lu. Balik lagi ke pembahasan awal tentang perebutan koin. Lens nyaranin semuanya jangan ada yang bergerak sendiri. Kemana-mana harus bareng soalnya cepat atau lambat Magia Lupus bakalan nyerang. Bener-bener grup tanpa ampun. Silva yang dikalahin Mas aja dijadiin boneka karena mencoreng asrama Alang. Kemampuan anggota Magia Lupus ini masih misterius dan suatu saat pasti bakal ngejegal grupnya Mas. Permisi, saya nyasar asrama Adler di mana ya? Kecepatan anjir, jelas dianggap kurang ajar, dianggap nggak berpendidikan, dianggap seorang pecundang. Apalagi begitu tahu tujuan Mas mau jadi Divine Visionary itu cuma biar bisa hidup damai sama kakeknya. Padahal menurut pemimpin Magia Lupus yang namanya Abel, we are beasts by nature. We are the superior beings. That is the law of nature. Gak bisa bahasa Inggris. Intinya Abel nggak suka sama Mas yang bisa ngedapetin koin emas dengan cepat, tapi tujuannya cuma demi hidup leha-leha. Langsung diserang pakai boneka-bonekanya, diserang balik sampai talinya putus dan ternyata boneka itu tuh hasilnya Silva. Tiba-tiba si Otot ditangkap boneka lain yang ngambil koinnya Mas dikasihin ke Abel. Udah dibanting juga, Mas sama sekali nggak ngelawan kok karena nggak ngerasa harga dirinya bisa diinjek-injek mereka. Krek, aduh keinjek aduh. Buru-buru Silva dibawa pergi karena sekali lagi dibilang ya Magia Lupus bukan tandingannya dia. Abel nggak nyangka ada orang sepede Mas, tapi maksudnya si Otot baru ketahuan begitu sepemimpin sadar kancing bonekanya hilang, yang sebenarnya lagi dia pegang. Kejadian aneh ini dijelasin sama si Mbak Pink tukang komen. Emang bonekanya Abel ngambil koin Mas, cuma dalam waktu sepersekian detik Mas ngegigit kancing si boneka, ditiup ke arah koin, koinnya langsung si Otot. Itulah kejadian gila barusan dan Mas berhasil ngamanin koin punyanya. Nggak lama kemudian Silva yang dibawa ke ruang perawatan bangun dalam keadaan bingung. Bingung gara-gara seingatnya berubah jadi boneka. Bingung gara-gara tua. Sempat marah-marah apalagi mereka kan aslinya musuhan. Udahlah nggak usah dipikirin nanti sakit. Udah aja Silva ditinggalin soalnya Mas mau balik ke kamarnya yang udah ada teman-temannya di sana saling adu bacot. Ngapain pada di sini anjim? Kayaknya Lens setelah dan sama Dot sing aku MC susah akrab gara-gara ngiri sama si biru yang hidupnya isi mode. Kamu ngepak-ngepak dasar nakal. Malahan saking musuhannya mereka, keluarin tongkat tuh kita bertarung. Nih tongkat gue becel congkak. Berantemnya jangan ngerusak kamar orang. Brak, iya kalian jangan suka ngerusak barang-barang. Ngaca anjing. Maksudnya semua pada ngumpul sih, dia pengen ngasihin teh herbal. Nggak cocok sama background karakternya ih. Mas mau makan kue sus, Lens mau nyusun strategi ngumpulin koin emas. Pengen pacar. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Untungnya datang Lemon ngasih info. Aduh, jangan liatin aku. Enceng. Lemon ngebawa mereka ke tempat timbangan sihir yang nampilin perolehan koin emas tiap asrama. Sekarang Lang posisinya numero 1, sedangkan Adler cuma punya koinnya Mas. Yang satu lagi nggak usah dianggap lah biar kelihatan wah ada persaingan gitu. Kalau gini terus, Lang yang berhak nunjuk muridnya jadi Divine Visionary. Mana kakak kelas Adler lagi pada magang di luar sekolah. Itu berarti pertaruhan Divine Visionary ada di tangan seorang tukang halus. Siskon, beban, ngaku MC beneran. Dan rencana mereka buat ngebalikin keadaan adalah dengan beres-beres kandang. Ini tuh hukuman dari Kak Wahlberg gara-gara perbuatan Mas mukul orang-orang jahat kemarin. Biasalah ya pejabat di Kementerian Sihir suka sok jago. Seenggaknya Lens mau nemenin Mas. Ternyata kamu peduli. Please jangan bikin sus. Diam-diam 2 orang dari Magia Lupus nyamperin mereka yang lagi sibuk digangguin burung-burung hantu. Seketika Mas kejebur sumur dadakan. Lens hampir kena serangan suriken sihir musuhnya. Nggak usah dikenalin namanya, nggak penting. Soalnya lihat tuh kasihan Mas. Udah nggak bisa berenang, musuhnya punya jurus azab lagi dikutuk jadi manusia ikan. Si manusia azab bakal ngelawan Mas, sedangkan Lens berhadapan sama si suriken. Sebenarnya sihir ginian bisa gampang dikalahin, tapi burung hantu di sekitar lawannya bikin si biru nahan serangan dia. Keingetan itu loh omongan adiknya, kakak nggak boleh ngelukain burung hantu. Ada burung hantu juga di belakangnya sehingga Lens kepaksa nerima serangan si suriken. Lawannya ngerasa kasihan sih. Harusnya Lens yang berasal dari keluarga terpandang bisa ngeluarin sihir hebat, tapi nggak ada apa-apanya. Bisanya cuma sihir gravitasi buat ngejatuhin sekop.
sekop. Akhirnya si Suriken yang gak sudi ngelihat orang lemah ngeluarin 3 Suriken tapi dipatahin dalam sekejap. Ternyata Lance sengaja ngejatuhin sekop biar karung makanan burung sobek, terus dikerubungin burung-burung, terus tinggal digeprek deh pakai sihir gravitasi. Inilah kehebatan Lance yang berjuang demi adik tercintanya. Lanjut ke pertarungannya, Mas ngelawan Baby Shark. Langsung kaget pas ada sesuatu yang melesat, tapi lebih kaget lagi begitu tahu yang melesatnya adalah Mas. Padahal sebelumnya bilang blebek-blebek loh. Blebek-blebek-blebek-blebek-blebek. Si pemburu dalam laut yang ngerasa dirinya lagi diburu evolusi jadi megalodon. Pasti bukan masalah buat si pemula berenang yang ngebantuin lawannya biar nggak tenggelam. Ujung-ujungnya 2 orang dari Magia Lupus berhasil dikalahin dan koin mereka jadi milik Adler. Tapi tiba-tiba muncul pahlawan bertopeng melesat lewat tengah-tengah mereka. Dia matanya merah, mungkin kecolok. Cuman anehnya Lance nggak bisa pakai sihir. Kekuatan aneh lawannya bukan halangan bagi sihir ototnya Mas kok. Tapi hebatnya serangan si otot bisa dihindarin. Dia nggak mau perang, cuma mau ngelut 2 beban Magia Lupus terus pamit pulang. Semoga nggak ngejar. Daripada mikirin kapan musuh datang lagi, mending Mas balik ngerjain daily quest, yaitu bikin kue sus. Lance pengennya sih mereka nyerang markas musuh, cuman Mas malah sibuk nyetak kue buatan Usan. Disuruh pakai jubah asrama, tolong gelap mata aku hilang, otak lo hilang. Nggak lupa diminta jangan pergi sendirian di situasi gini, apalagi tiba-tiba Lemon ngasih tahu Tom si kakak kelas diserang. Oke, bentar ambil kue. Kakak kelas Tom diserang. Iya mau ngambil. Tom diserang. Paksa aja terus paksa. Akhirnya pada ke ruang perawatan nemuin Tom yang udah nggak semangat barengan sama murid-murid lain. Hal terakhir yang si kakak kelas ingat cuman bentar makan dulu kue sus. Dirinya sadar kekurung tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Oh gitu ya kakak. Sayang jangan gitu ah. Satu lagi yang diingat Tom, dia nggak bisa ngegunain sihirnya. Berhubung situasi makin gaswat, Lemon ngebikinin boneka pelindung bentuk sus buat Mas. Iya makan. Ih udah jangan ngeliatin terus. Jadi deh Lance sama Mas patroli malam-malam. Tiba-tiba ada Dotfin yang juga takut sendirian. Jangan beban ya. Lo yang beban tai. Udah dibilang jangan ngepak-ngepak. Baru sebentar patroli, mereka nemuin Lemon jalan sendirian di koridor. Kondisi tubuhnya aneh, badannya patah-patah, bagai kok bunda. Pada sempat sembunyi, cuman keadaan Lemon tadi bikin Dot. Duh mau digimana-gimanain juga, cantik ya seng aku. Gara-gara barusan pada ngelawak, mereka kehilangan jejak Lemon. Kedengeran suara-suara aneh sih yang berarti saatnya Lance pakai sihir buat ngedeteksi gerbang menuju ruang rahasia. Si biru cuma sanggup nunjukin gerbangnya doang, sedangkan sihir si merah juga nggak sanggup ngebuka itu. Gilirannya Mas dengan otak sengkunya mukul tanah biar gerbang keangkat. Pasang jungkat-jungkit pakai pedang, tinggal diinjek, injek. Gerbang teater 2 meluncur dengan selamat keluar angkasa. Sebelum masuk kandang musuh, sekali lagi semuanya twin tekad demi nyelamatin seorang cewek halu. Suasana gelap di ruang bawah tanah ini seperti... You break my heart. Dan gak jauh dari sana, mereka nyampe di sebuah arena. Tiba-tiba datang murid asrama Malang nyeritain ruangan rahasia di Chamber of Secrets ini. Malahan pihak sekolah aja gak akan tahu. Kalau mau masuk lebih dalam, harus ngalahin dia dulu. Cuman si Mas Tampan gak boleh diremehin. Dot langsung maju, abisnya dia paling benci sama orang populer. Oh gitu, sungguh memotivasi. Mas punya jedak jedug ya? Aku pernah FYP sih pakai jedak jedug. Gak usah so ganteng anjing. Wah, iri dengki. Kotornya hatinya. Sihirnya Mas Tampan itu ngubah tongkatnya jadi pecut tumbuhan. Sanggup buat nahan sihir ledakannya Dot. Cuman si merah punya trik lain. Dot gunain sihir bom yang nempel di tanah. Kalau kena itu nanti meledak loh. Malah dikasih tahu. Jelas Mas Tampan gak mau gerak lah. Dan emang gak perlu gerak karena sihir pecutnya bisa nangkep si merah so jago yang pantasnya ditusuk duri-duri bunga mawar. Lagian ngapain sih triknya dibongkar sendiri? Pasti Mas Tampan gak akan gerak, tapi dia nggak sadar pecutnya nyentuh sihir Dot di saat itu juga meledak. Sebenarnya masih ada satu trik lagi di sihirnya, yaitu sihir bom ini tuh sihir bom waktu, dan udah waktunya buat aktif. Mas Tampan kena ledakan pilar api, tapi di detik-detik kekalahannya, dia tetap pasang pose fotogenik. Gua suka gaya lo. Belum juga istirahat, mereka kesedot ke dalam tanah. Tolongin ayang aku. Pemikiran gua tentang musuh kita kali ini, tolong aku nggak mau ketemu Titanic. Dasar orang-orang gila. Semuanya pada kepisah nemuin lawan masing-masing. Lance ngerasain aura jahat yang asalnya dari anggota Magia Lupus bernama Will. Finn Dot bakal ngelawan si Mbaping bernama Love Cute. Gak ada nama lain apa? Tapi lucu. Partnernya gak usah disebutin lah, ntar kebanyakan nama bingung. Lagian ntar bakal kena one tap. Terus Mas kepisah sendirian disambut sama si topeng kemarin-kemarin. Masih hidup lo.
Dia disebut Abyss dan bertindak sebagai wakil ketua magia lupus. Pertama-tama, mending kita lihat pertarungannya Lance ngelawan Weird dulu yang benci banget sama orang lemah. Benci sama orang yang gak ada nilainya. Tanpa ngedengerin pidato villainnya Weird, Lance pakai sihir gravitasi, tapi sayang lawannya bisa masuk ke dalam tanah. Muncul di belakang si biru dengan bunsin lumpurnya. Dikasih serangan AOL lagi, semuanya seketika rata. Cuman gak ngelukain Weird yang nyerang balik. Situasi makin bahaya gara-gara kakinya Lance nempel sama lumpur dan kena serangan bola lumpur sekeras bola bekel. Weird bilang sayang loh bakat kemampuannya Lance, makanya si penjahat ngajakin dia login ke magia lupus. Ke lingkungan yang baik supaya sihirnya si biru berkembang. Gak ada manfaatnya lah Lance kumpul-kumpul di Adler. Cuman bagi Lance justru Weird lah yang lemah gara-gara nggak mau keluar dari zona nyaman. Si lawan diterbangin ke tembok, Weird sembunyi lagi ke dalam tanah, tapi nggak bisa ngelindungin dia dari serangan batu-batu. Kepaksa dia keluar dan kena ceramah lagi. Jadinya keingetan kehidupan sedihnya. Halah masih ABG sosokan sad boy. Eits, tapi enggak deng, kita harus peduli sama mental awareness guys. Kayak ngertiin Weird yang terobsesi sama kekuatan tuh karena keluarganya. Nggak peduli udah sekeras apa dia belajar, sekeras apa dia latihan, selama belum jadi murid top, selama belum ngalahin paketubuh wakil, ayahnya nggak nganggap Weird sebagai orang yang berarti. Makanya dia nggak ragu pakai cara apapun demi bisa ngalahin Lance meski harus minum fruity blackcurrant. Kekuatannya meningkat drastis sampai bisa ngegunain sihir tier 2 yang disebut second. Bentuk kedua sihirnya Weird tuh aura jahat yang Lance rasain sebelumnya. Cuman kalau modal gede doang, serangannya masih bisa dihindarin. Kondisi Weird ini mirip banget sama Lance dulu yang mentingin kekuatan yang belum disadarin Mas. Sekarang Lance sudah lebih ngertiin dirinya sendiri, makanya dia juga bisa ngeluarin secondnya. Berbentuk tiang-tiang gravitasi yang narik sihir lawannya ke berbagai arah supaya nggak bisa gerak, terus diakhirin sama burst Sparsia tepat ke bagian tengah. Kalahnya sihirnya barusan bikin Weird ngangong-ngangong, benar-benar ngerasa jadi orang gak guna. Tapi Lance ngasihin buku lawannya yang jatuh, buku yang jadi bukti Weird belajar dengan keras buat jadi orang berada. Si biru nggak mau nganggap tindakannya Weird bener, cuman dia respect sama kerja kerasnya. Pidatoku tadi keren bingits. Lanjut ke pertarungannya Mas versus Abyss yang langsung adu kekuatan. Sayang Abyss lebih unggul dalam kecepatan sampai bisa ngegores badannya Mas. Ternyata sihirnya panah kecepatan gitu, makanya nggak heran bisa ngebling-ngebling ngelukain si otot. Walau darah-darah udah netes, tapi badannya Mas nggak ada darahnya. Aneh aja. Supaya bertarungnya makin serius, Abyss ngeliatin lemon yang lagi disedot itunya, disedot sihirnya, dan kalau nggak buru-buru ditolongin, si Halu bakal jadi orang tanpa sihir kayak Mas. Aku bisa, aku pakai sihir. Sekali lagi, Abyss ngeluarin sihirnya, naik ke anak panah, langsung nge-combo Mas yang slow hand. Gerakannya sama sekali nggak bisa diikutin, sampai akhirnya pedang Abyss masuk ke roti kasur. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu si otot. Musuhnya sekarang ketangkep, tinggal dijedotin keras-keras dan hancurlah topeng yang nyembunyiin mata merah Abyss. Sumpah itu kecolok ya. Kamu nggak tahu apa arti mata merah ini? Enggak, maaf, dimaafin. Ternyata mata merah Abyss disebut iritasi, disebut evil eye. Semua orang yang dilihat sama mata ini nggak akan bisa pakai sihir. Duh, kasihan salah lawan ya kak. Gara-gara evil eye, Abyss dibenci orang-orang, dibenci para dukun musyrik yang mengagung-agungkan sihir. Malahan dibenci orang tuanya sampai dikurung di basement, sampai hampir dipaksa log out. Kehidupan mengerikan itu terus lanjut dan baru berhenti begitu Abyss ketemu Abel. Bukannya takut kayak yang lain, Abel malah ngirim friend request dan minta gunain evil eye demi kepentingan si pemimpin. Demi temannya lah, sekarang Abyss bertarung ngeluarin sihir secondnya yaitu kubah kecepatan. Dimana Mas kena debuff slow sedangkan Abyss nyerang cepat walau nggak tahu ada damage-nya atau enggak. Situasinya lebih parah dari sebelumnya, tapi kali ini Mas mukul tanah. Lantainya ngebentuk tembok penghalang, gerakan Abyss kebaca, langsung dihantam aja. Masih ketahan sama pedang, tapi nggak akan bisa kabur soalnya diinjak kuat-kuat beneran dihantam sampai home run. Abyss masih belum mau nyerah. Dia pertaruhin semua di serangan ini yang ujung-ujungnya pedangnya ketangkap Mas, ditinju sampai mental, dilanjut combo Super Saiyan dan diakhirin sama Taijutsu Ninja beralis tebal. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Mas. Abyss jadi mikir, sebaiknya dia nggak lahir kali ya. Gak setuju dong Mas. Seandainya semua orang musuh
musuhin dia? Maukah kamu makan kue sus denganku? Kamu bukan si manipulatif Naruto. Ebis belum bisa jadi temannya masih, tapi ngelihat kebaikan si Otot, Mas disaranin jangan ngelawan Abel kalau masih sayang nyawa. Lalala, nggak denger radio butut. Sebelum kita lanjut ke pertarungan 2 lawan 2, kita lihat dulu kepala sekolah Walberg yang lagi dipanggil Kementerian Sihir. Jadi bukannya karena nggak tahu para murid pada berantem, tapi ada masalah lebih besar yang harus si bapak urusin. Ada laporan dari penjahat-penjahat di penjara Azka. Di penjara penyihir kriminal dibebasin sama seseorang bernama Innocent Zero. Kabarnya lagi bawahannya Innocent Zero juga ada di akademi, makanya Divine Visionary dari Adler yang namanya Rain disuruh ngelakuin investigasi. Baru sekarang kita bisa ngeliat pertarungannya Dot sama Finn lawan Magia Lupus. Enggak 2 lawan 2, soalnya temannya Mbak Love Cute yang punya sihir ngubah orang jadi batu pergi ke tempatnya Mas. Kalau mau nyegah itu ya dia harus ngalahin Love Cute yang Atashi Kawaii. Nenek, Atashi Kawaii. Sebisa mungkin Dot nahan godaan suara om-om, cuman dia nggak akan kepincut dong karena udah ngekeras Lemon. Love langsung nunjukin sisi jahatnya, gunain sihir tornado ke orang-orang yang nggak ngakuin dirinya cantik. Nenek, Atashi Kawaii. Aku sukanya Lemon, kan tadi scene ini udah anjing. Lagi-lagi dia tornado sampai mental. Kali ini giliran Dot yang nyerang, ngalangin pandangan musuh supaya dia bisa ngambil tongkatnya. Love, pikiran lembek kayak gitu jelas nggak akan bikin si Bo menang lah. Lebih parahnya, Dot dikurung pakai pilar angin dan sekali masuk ke sana nggak akan bisa keluar lagi. Tiba-tiba dia keingetan waktu dirinya masih bocil. Sering banget digangguin bocil kafling dan gak mau ngelawan. Untung kakaknya ngebelain sih, terus ngasih nasihat-nasihat jangan mau ditindas. Khususnya waktu mau nolongin seorang teman. Contohnya juga kayak pas di hutan kemarin dimana dia dimain-mainin abis-abisan tapi Mas ngebela Dot. Makanya sesaat Finn sebelum kenapa-kenapa, Dot ngaktifin kekuatan terpendamnya. Bisa nandingin sihirnya Love. Simbol ini disebut Irakreus. Dimilikin sama maniak bertarung, muncul ketika emosi mereka memuncak, kekuatan sihir pemiliknya langsung meningkat. Inilah sosok Dot mode Irakreus yang siap gua turunin rank lu. Satu arena pada meledak, tapi nggak ngenain si Mbako, malahan disuruhnya nyahlah. Iya buang, makasih. Urusan sama Love udah selesai, cuman gak disangka si penyihir batu balik lagi nyerang Finn dan Dot sempat nolongin temannya. Tadinya dia mau ngecek doang, kok lama amat Love ngeberesin kroco. Alhasil si batu sendiri yang bakal ngabisin Dot Finn yang padahal dirinya dikalahin sihir misterius. Semuanya terjadi dalam sekejap dan yang bisa ngelakuin itu cuman Rain si Divine Visionary dari Adler. Si batu masih nyoba nyerang diem-diem. Pasti ketahuan lah trik murahan kayak gitu. Jangan anggap remeh sang Divine Visionary pengguna Gate of Babylon yang gak akan ngasih ampun ke siapapun. Saatnya pindah circle. Rain gak mau denger alibi apa-apa. Yang dia mau cuma info yang dia butuhin dan kalau gak ada hubungannya disuruh pergi dari sini. Tik-tik-tik. Tapi gak diduga loh Rain yang brutal ini aslinya kakaknya Finn. Gak diliatin interaksi apa-apa sih, soalnya Rain lanjut pergi ke bagian dalam nyari petunjuk tentang bawahan Innocent Zero. Ketemunya sama brand ambassador kue sus. Sang Divine Visionary sadar Mas itu orang kuat, makanya mau dites kekuatan sihirnya pakai laba-laba pengukur sihir. Seketika Rain nyerang dan pedangnya bisa ditahan pakai 2 jari. Tapau. Anehnya si laba-laba nggak ngedeteksi sihir dari Mas. Dicoba diserang pakai 3% kekuatan sihir Rain, kelihatan ketusuk-tusuk, padahal jadi singgah sana. Masih 0 dong hasilnya. Terakhir dites pakai 10% kekuatan sihir. Mas pasang posisi nahan bola, semua lemparan pedangnya berhasil ditahan. Sebenarnya Rain udah bisa nebak-nebak siapa Mas karena udah di spoiler sama si tua bangka. Jadilah dia minta maaf. Gak dimaafin. Nih sapu tangan buat kamu. Gak dimaafin. Bisa buat nyembuhin luka. Ya udah dimaafin. Satu lagi hal yang diperingatin Rain. Mas kan bakal berhadapan sama Abel, tapi dia harus hati-hati sama kemampuan boneka lawannya. Apalagi si Otot ketahuan gak bisa pakai sihir. Aku bisa kok pakai sihir. Pokoknya kalau Mas berhasil ngalahin Abel, semua koin milik si pemimpin Magia Lupus bakal jadi punya dia. Terus Mas berkesempatan jadi Divine Visionary. Omongan itu Mas inget baik-baik sambil masuk ke ruangan raja terakhir, keingetan Lemon yang disandra. Alhasil dia masuk dengan ngancurin pintu biar agronya Abel langsung 100%. Abel nggak nyangka ada murid selain Rain yang bisa ngalahin Abyss dengan Evil Eye. Mungkin Mas emang penyihir hebat, atau mungkin waduh, sihir kamu luar biasa. Si pemimpin Magia Lupus ngungkit-ngungkit lagi obrolan tentang para penyihir hebat nggak setara sama penyihir biasa. Cuma orang dengan kekuatan sihir tinggi aja yang berhak buat hidup. Otomatis Mas yang nggak bisa sihir syok dong. Nggak bisa ngelindungin kehidupan damai bareng kakeknya dia yang udah ngerawat Mas si bocil backflip. Kehidupan Mas si maling kue sus. Berarti cuma satu pilihan si Otot, yaitu ngelawan Abel si pengendali boneka. Pertarungannya ditonton sama reporter setia kami Imbalov dan nantinya akan melaporkan keadaan dari TKP. Boneka-boneka Abel tuh
isinya cairan asam yang bisa ngelelehin apapun. Nggak boleh sembarangan kontak fisik yang jadinya Mas ngambil kepala boneka. Gunain teknik pernapasan otot, bikin game bowling simulator. Sekarang Mas lawan boneka yang kemarin-kemarin bisa nahan badannya dia. Cuman kekuatan si otot nggak stuck di situ aja. Boneka ginian bisa dikalahin dengan One Punch Man. Mau pulang aja boleh nggak? Mbak, ini lagi live. Triknya Abel masih banyak. Salah satunya adalah ngegerakin bagian tubuh Mas. Tanpa sadar si otot udah kena tali boneka, tapinya diputusin sih. Pengen ngepur dulu Abel. Udah pasti menang kok malah ngepur, dasar aneh. Jadinya Abel pakai Finn yang udah jadi boneka, dan sebagai seorang teman, Mas nggak mau ngelukain Finn walau si beban gak ngapa-ngapain di season ini. Semua serangan diterima Mas, meski ujung-ujungnya senjata Finn yang rusak duluan. Biar temennya dibebasin, si otot mau ngasihin aja koin emas dia. Melesat sampai mutusin tali-tali boneka, sihir boneka dilepasin, koin emasnya balik lagi. Koinnya cinta aku. Abel yang ngerasa diremehin langsung nahan Mas pakai banyak benang, cuman gak akan ada yang bisa nandingin kekuatan fisik si maniak otot. Jari-jarinya Abel freestyle, Mas pasang kuda-kuda ngehajar si pengendali boneka. Kepaksa Abel pakai sihir yang ubah Mas jadi boneka. Perubahannya nggak bisa di stop dan dia jadi boneka sepenuhnya. Kalau udah gini easy bagi Abel buat ngambil koin emas, malah ngambil kue sus. Anehnya lagi dia kena hajar. Oh, kue sus selundupanku. Siapa juga yang nyelundupin kue sus? Harusnya nggak ada manusia yang bisa gerak sendiri loh kalau udah jadi boneka. Satu-satunya penjelasan yang mungkin itu refleksnya Mas buat ngedapetin kue sus. Refleks buat ngelindungin barang berharganya. Emang apa enaknya kue sus ya anjir? Masih ada satu trik terakhir Abel dengan ngambil sihir-sihir murid lain. Dia ngeluarin sihir boneka second berbentuk 3 kepala bocil kematian. Semua yang ada di dekat boneka ini bakal jadi boneka. Aku juga dong. Benang-benang yang gak bisa dilihat inilah yang ubah manusia jadi boneka. Gak mungkin ada yang bisa ngehindar. Belum lagi secondnya Abel ikutan nyerang. Sayangnya ekspektasi gak selalu sesuai ya sama kenyataan. Bocil kematian malah rusak, Mas masih sehat-sehat aja. Untuk mengetahui apa yang terjadi, mari kita tanyakan laporan dari reporter Love di TKP. Silakan Love memberikan laporannya. Baik, terima kasih Neri. Saat ini saya melaporkan dari The Chamber of Secret. Sedang terjadi pertempuran hebat antara kepala jamur melawan Abel. Sang pemimpin magia lupus mengaktifkan sihir secondnya yang dapat mengubah siapapun menjadi boneka ketika tersentuh oleh benang sihir. Namun hal aneh terjadi di mana Mas mampu mematahkan segala serangan dari Abel. Jika kita amati lebih teliti, sesaat setelah saudara Mas merasakan benang second, Mas mengandalkan instingnya untuk mencabut benang-benang tersebut. Peristiwa yang barusan terjadi membuat saya bergetar. Oleh karena itu, sekian info dari lapangan, kita kembali ke studio. Baik Love, terima kasih atas laporannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan sampai jumpa. Semua trik Abel udah habis, sisa adu kekuatan di antara mereka yang jadi andalannya Mas. Akhirnya sihir-sihir si pemimpin magia lupus dikalahin. Begitu juga sama dirinya yang diajak terbang ke atas buat dijatuhkan serendah-rendahnya. Muncul flashback dulu biar Abel nggak disalahin 100%. Flashback tentang background dia sebagai bangsawan, tapi ibunya mau berbagi ke orang-orang biasa. Ngerasa semua orang harusnya setara dan hidup berdampingan, tapi sayangnya sebuah insiden terjadi. Meski udah dilukain sama orang yang dia kasihani, si ibu tetap percaya kok semua manusia bisa hidup berdampingan. Inilah alasan Abel ngebentuk magia lupus. Beranggotakan orang-orang dengan kekuatan sihir hebat supaya manusia kayak penglogout ibunya dia dapat hukuman. Sedikit-sedikit Mas ngerti tujuan dan penderitaannya Abel meski nggak ngedukung sih. Mau gimana juga sekarang Abel udah kalah terus ngelepasin murid-murid yang udah jadi boneka. Lemon yang nggak tahu kenapa jadi tumbal utama jelas dibebasin. Semuanya berakhir happy ending. Finn yang baru sadar ikutan. Oi, koin punya Abel jadi milik Mas dan kayaknya beneran udah happy ending, tapi bentar itu dot ketinggal terus diulang deh. Oi, gengnya Mas masih kurang 1 orang dan yang ngeh cuman Finn. Si biru ternyata dicegat Rain yang gak pakai aba-aba langsung nyerang Lance. Hasil hitungan sihir si laba-laba nunjukin nilai maksimal dan Lance berubah jadi seseorang yang disebut Cell War. Dia salah satu bawahannya Innocent Zero yang ditugasin nyusup ke sekolah buat nyari sesuatu. Belum tahu sesuatunya apa, ditanya-tanya Rain juga jawabnya cuma aku mau ngegeng ke Abel Rain gak bisa ngejar Cell War gara-gara dihalangin penyihir tukang saman alat makan yang kabur dari penjara Azka. Penjara Hekatris, ingetnya Azkaban mulu. Pokoknya bakal bahaya seandainya Cell War datang ke tempatnya Abel, apalagi orang-orang di sana masih pada Oi, you are hero? Oh yeah, mau sampai kapan sih anjing? Mau sampai kapan sih anjing? Bentar kebelet, mau sampai kapan sih tadi? Masalah murid jadi boneka udah beres. Sekali lagi ini akhir yang indah. Kalau nggak datang Cell War yang nerbangin trio
rusuh ke pinggir. Dot juga nggak berani ngebales gara-gara orang di hadapannya ini bahaya banget. Selwar langsung ngedeket ke Abel, langsung mau ngabisin bawahannya yang baru di tingkat akademi aja udah dikalahin sama murid lain. Alasan lain kenapa si pemimpin magia lupus mau dihabisin karena nggak berhasil nemuin apa yang gengnya Innocent Zero cari, dan sekarang udah waktunya buat mukbang kue sus guys. Kuenya segunung. Kayaknya lagi nggak pada mood ya. Tiba-tiba hidung nempel ke lalat Mas. Lalatnya Pargoy brutal bikin Mas bersin semua kue sus terbang ke Selwar. Entah sebuah kecelakaan atau kesengajaan, tapi yang jelas Mas jangan dihabisin semua dong kue susnya. Syok. Kue sus dilempar ke tanah. Syok. Selwar benci sama manusia kurang ajar kayak gini, tapi dia ngerasa pusing begitu Mas masuk ke ruangan. Mungkin aja yang dia cari-cari itu adalah Mas, cuman bakal diurusin nanti soalnya si kuning mau ngeberesin urusan Abel. Selwar ngeluarin sihir zat karbon buat nusuk Abel. Mas gerak mau ngehalangin, cuman ternyata Abyss yang ngelindungin pemimpinnya. Aduh maaf telat guys. Abyss minta maaf karena nggak bisa nemenin si otot makan kue sus. Barulah Mas ngerasa marah. Dia ngasihin sapu tangan sihir buat nahan luka Abyss. Harusnya serangan Abyss tadi fatal sih, tapi Mas sempat ngelempar batu yang bikin akurasi serangan Selwar meleset. Tiba-tiba Mas nginjek tanah dengan keras, nendang salah satu pecahan ngenain wajah Selwar yang padahal bisa ditahan sama dia. Kamu aneh juga ya. Gimana ya, anehan kamu deh. Mau gimana juga Mas bakal ngalahin Selwar biar bisa ngebawa Abyss ke ruang perawatan. Sayangnya lawannya yang ini beda dari sebelum-sebelumnya. Dia tuh pengguna sihir zat karbon yang kerasnya ngelebihin besi, jelas bakal sakit kalau kena telak. Kekuatan si kuning makin ngebuktiin prinsipnya Abel, dimana yang kuatlah yang berkuasa, dan sebuah kebohongan Abyss ngorbanin diri dia. Mas bilang pemikiran Abel tuh, lu punya duit, lu punya kuasa. Abyss bersedia ngelindungin Abel karena dia udah bikin Evil Eye yang dibenci orang-orang jadi punya arti. Abyss jadi punya keinginan buat hidup. Seketika Abel keingetan omongan-omongan ibunya. Dia lahir sebagai bangsawan tuh hoki doang menang gacha. Makanya harus baik ke orang lain, harus ngertiin perasaan orang lain. Abyss yang udah juga minta Abel nyelamatin diri sendiri. Makin keingetan sosok ibunya dong. Alhasil pas Selwar ngeluarin sihir yang lebih kuat, si pemimpin magia lupus pakai secondnya ngelindungin si maniak otot. Pandangannya tentang dunia mulai berubah dan dia mau kerja sama bareng Mas walau ujung-ujungnya sihirnya dia nggak sanggup ngelawan sihir punya Selwar. Semua boneka hancur, tapi apa anjir tuh kepala gede gerak sendiri? Aslinya Mas sembunyi-sembunyi dan berhasil mukul si musuh bersama. Mas emang berhasil ngancurin bagian paling luar Selwar, cuma dalam sekejap aku udah sembuh. Dia penasaran sama sihir yang digunain Mas, langsung aja dijawab power. Dikirain gak mau ngasih tahu kekuatannya, makanya Selwar ngeluarin jereng, cermin aja. Cermin ini tuh punya kemampuan ngebalikin segala sihir sampai berkali-kali lipat. Gak akan bisa lagi ngegunain sihir buat ngelawan Selwar, apalagi si kuning mau sembunyi. Dot nyegah temannya supaya jangan pakai sihir, padahal nggak perlu, abisnya tinggal dihancurin pakai serangan fisik. Sialnya rahasia Mas jadi keungkap. Semua kejadian di luar Nayla selama ini murni kekuatan fisiknya Mas, bukan kekuatan musyrik. Muncul sebuah tanda di tangannya Selwar abis bersentuhan tadi sama Mas. Kalau diingat sebelumnya, dia juga ngerasain pusing. Makin jelas Mas emang sesuatu yang geng Innocent Zero cari. Sekarang bukan waktu yang tepat, makanya Selwar mau mundur dan dalam waktu dekat pasti bakal ketemu lagi. Akhirnya si Secret Villain pergi. Saatnya ngebawa Abyss ke ruang perawatan. Berkat sapu tangan ajaib, lukanya agak mendingan, malahan bisa nagih. Ditunggu traktiran kue susnya. Yo malak. Abel yang nganterinnya dan bakal bertanggung jawab atas segala kekacauan yang dibikin. Nggak lupa sang pemimpin magia lupus bilang berutang budi sama kebaikannya Mas. Jadi deh alur cerita anime Muscle Season 1 bisa selesai dengan happy ending. Ya enggak lah woi. Rahasia Mas nggak bisa pakai sihir udah kebongkar. Asalnya teman-temannya mau pada diem-diem aja meski tahu bakal dapat hukuman kalau ketahuan ngelindungin manusia tanpa sihir. Cuman belum juga nabung dosa dengan berbohong. Ternyata ada murid lain yang ngedenger rahasia Mas dan masalah ini bakal dibahas di Muscle Season selanjutnya. Cepet atau lambat Mas tahu kok rahasianya bakal kebongkar. Makanya dia nggak kaget-kaget amat lanjut makan kue kesukaannya. Apakah nanti Mas bisa jadi Divine Visionary? Bisakah hidup damai lagi dengan kakeknya? Lebih baik mari kita bertanya langsung pada sumbernya. Silakan Bapak angkat Mas dan Pak Polisi untuk memberikan opininya. Wah sudah lama ya kita tidak muncul. Benar juga ya. Kalau dipikir-pikir mungkin saya yang memulai cerita Muscle. Oh gitu ya Pak. Tapi Pak ini Bapak nggak apa-apa gitu Pak, nggak kerja di rumah saya terus. Kerja? Lebih baik saya nongkrong di sini. Ke film lagi kan buat ending. Kamu jangan sok nasehatin saya. Oh iya Pak, ya udah terserah. Demikian sekilas info.